Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi, biasa dipanggil Tiara. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka semester 1. Saya dapat tugas dari Bapak Organisasi MTB, yaitu tentang permainan bola kaki, bola bakar, voli. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang permainan kaki, bola bakar, dan voli. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permainan bola. Bola kaki merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat populer di Indonesia jauh sebelum penjajahan Jepang. Bahkan pada saat zaman Belanda juga sudah dikenal oleh masyarakat. Pada waktu itu permainan kaki sering dipertandingkan dalam kejuaraan antar sekolah, sehingga permainan ini sangat dikenal dan diajarkan sekolah-sekolah menengah dan bahkan di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik permainan kaki dan peraturan bola kaki. Ini saya akan menjelaskan tentang teknik dan taktik permainan bola kaki. Adapun teknik perorangan dalam permainan kaki ini secara umum adalah sama halnya seperti permainan bola kaki lainnya. Teknik keterampilan dasar kaki yang perlu dipelajari antaranya dengan teknik yang sering dipergunakan dalam permainan kaki, yaitu ada teknik jalan dan lari, teknik melempar, teknik menangkap, teknik melambung, teknik memukul, dan teknik menggeletak. Nah, di sini yaitu tentang penguasaan teknik individu. Dalam keterampilan individu, semuanya permainan kecil yang mempergunakan bola kecil dapat dikatakan sama atau hampir sama saja dalam permainan kaki. Dengan tiang hinggap adalah dasar permainan untuk mempergunakan teknik permainan bagi individu dan memulai permainan, tetapi taktik ini juga sangat berhubungan dengan keterampilan dasar yang betul-betul dikuasainya. Yang kedua, teknik regu lapangan. Teknik regu lapangan adalah menjaga bola yang datang padanya saat ditangkap dengan baik sehingga menghasilkan satu nilai. Di samping teknik itu, menangkap bola yang datang padanya sebagian kiriman dari temannya untuk dilanjutkan melempar pelari yang sedang berlari. Yang ketiga, saya akan menjelaskan dengan peraturan permainan bola kaki. Walaupun demikian, peraturan permainan ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan permainan. Yang pertama yaitu lapangan. Ukuran lapangan adalah 4 persegi panjang kalau memungkinkan adalah 30 meter dikali 60 meter. Lapangan yang tidak cukup dapat juga dilaksanakan dengan bola kaki sederhana. Pada setiap sudut lapangan diberi bendera, termasuk pada tiang hinggapnya 5 kali 30 meter dari lapangan, separohnya diambil dari ruang bebas. Sedangkan selebihnya adalah ruang pukul yang disiapkan 5 kali 15 meter yang dibagi 3, sedangkan batas wujud sangkar 5 meter yang ditempatkan pemukul bebas dalam ruangnya, sedangkan pelambung berdiri pada letak 1 kali 1 meter dalam ruangan pada seorang pemukul. Sedangkan selebihnya adalah lapangan yang panjang yang di dalamnya ada tiang petolong dengan jari-jari 1 meter terletak 5 meter dari samping dan garis pemukul. Yang kedua yaitu kayu pemukul. Kayu pemukul adalah yang bentuknya bulat telur atau oval yang penjaganya sekitar 5-60 cm panjang, yang panjangnya sekitar 5-60 cm dengan garis menengah 3,5 sampai 5 cm, sedangkan pemegangnya 15 sampai 20 cm dengan tebal 3,5 sampai 4 cm. Yang ketiga yaitu bola. Bola permainan kaki dibutuhkan sedemikian rupa yang berisi ijuk atau sabut yang sekelilingnya 19 sampai 21 cm dan beratnya 70 sampai 80 gram. Yang keempat, lama permainan. Permainan dilakukan 2 kali sampai 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit, dapat disesuaikan. Yang kelima, pemain.
Pemain terdiri dari 2 regu yang dipimpin seorang ketua dan masing-masing 12 orang dan 3 orang cadangan. Semua pemain mempunyai nomor dada yang jelas. Yang keenam, regu pemukul. Setelah menentukan dengan undian regu pemukul dan regu lapangan, maka regu pemukul berada dalam ruang bebas. Yang ketujuh, ruang lapangan. Ruang lapangan berada bebas dalam lapangan kecuali pelambung yang berada dalam tempat pelambung. Penjaga belakang pada petak ruangnya tidak berada pada jalan tiang pertolongan. 8. Melambungkan bola. Pelambung bertugas melambungkan bola pada pelambung sesuai dengan permainan. Lambungan betul bila bola dekat pada pemukul dengan ketinggian antara lutut dan kepala di samping sesuai dengan permainan pemukul. Lambungan salah terjadi bila yang pertama tidak sesuai dengan yang disampaikan di atas, yang kedua tidak terlalu jauh dari badan, yang ketiga permainan bola terlalu keras, yang keempat bolanya diputar. Pemukul dapat menolak atau tidak memukul lambungan salah. Yang pertama, jumlah pemukul. Setiap regu pemukul hanya berhak 1 pukulan saja, kecuali pembebasan dapat memukul 3 kali sebab semua temannya berada pada tiang hinggap. Yang kedua, pukulan betul atau salah. Pukulan dikatakan betul adalah bola dipukul melewati garis pukul dan menyentuh tanah dan lapangan atau tidak keluar dari garis salah atau lapangan. Saya akan menjelaskan dengan peraturan permainan bola kaki. Walaupun demikian, peraturan permainan ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan permainan. Yang pertama yaitu lapangan. Ukuran lapangan adalah 4 persegi panjang kalau memungkinkan adalah 30 meter dikali 60 meter. Lapangan yang tidak cukup dapat juga dilaksanakan dengan bola kaki sederhana. Pada setiap sudut lapangan diberi bendera termasuk pada tiang hinggapnya 5 kali 30 meter dari lapangan, separohnya diambil dari ruang bebas. Sedangkan selebihnya adalah ruang pukul yang disiapkan 5 kali 15 meter yang dibagi 3, sedangkan batas sudut tangkar 5 meter yang ditempatkan pemukul bebas dalam ruangnya, sedangkan pelambung berdiri pada letak 1 kali 1 meter dalam ruangan pada seorang pemukul. Sedangkan selebihnya adalah lapangan yang panjang yang di dalamnya ada tiang petolong dengan jari-jari 1 meter terletak 5 meter garis samping dan garis pemukul. Yang kedua yaitu kayu pemukul. Kayu pemukul adalah yang bentuknya bulat telur atau oval yang penjaganya sekitar 5-60 cm panjangnya sekitar 5-60 cm dengan garis penengah 3,5 sampai 5 cm, sedangkan pemegangnya 15 sampai 20 cm dengan tebal 3,5 sampai 4 cm. Yang ketiga yaitu bola. Bola permainan kaki dibutuhkan sedemikian rupa yang berisi ijuk atau sabut yang kelilingnya 19 sampai 21 cm dan beratnya 70 sampai 80 gram. Yang keempat, lama permainan. Permainan dilakukan 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit dapat disesuaikan. Yang kelima, pemain. Pemain terdiri dari 2 regu yang dipimpin seorang ketua dan masing-masing 12 orang dan 3 orang cadangan. Semua pemain mempunyai nomor dada yang jelas. Yang keenam, regu pemukul. Setelah menentukan dengan undian regu pemukul dan regu lapangan, maka regu pemukul berada dalam ruang bebas. Yang ketujuh, ruang lapangan. Ruang lapangan berada bebas dalam lapangan kecuali pelambung yang berada dalam tempat pelambung. Penjaga belakang pada petak ruangnya tidak berada pada jalan tiang pertolongan. 8. Melambungkan bola. Pelambung bertugas melambungkan bola pada pelambung sesuai dengan permainan. Lambungan betul bila bola dekat pada pemukul dengan ketinggian antara lutut dan kepala di samping sesuai dengan permainan pemukul. Lambungan salah terjadi bila yang pertama tidak sesuai dengan yang disampaikan di atas, yang kedua tidak terlalu jauh dari badan, yang ketiga permainan bola terlalu keras, yang keempat bolanya diputar. Pemukul dapat menolak atau tidak memukul lambungan salah. Yang
pertama, jumlah pemukul. Setiap regu pemukul hanya berhak 1 pukulan saja, kecuali pembebasan dapat memukul 3 kali sebab semua temannya berada pada. Ketiga, melanjutkan lari. Lari yang dengan pukulan salah berada tiang pertolongan, ia dapat melanjutkan larinya bila ada giliran pukul dari temannya. Yang keempat, bola mati. Bola dikatakan mati apabila yang pertama, bola sudah pada pelambung, yang kedua, pukulan salah, yang ketiga, bola hilang, yang keempat, terjadi pertukaran bebas, yang kelima, bola dalam permainan. Bola dalam permainan apabila yang pertama, sehabis pemukul sudah pukulan luncas atau salah lalu bola dimainkan oleh regu lapangan. Yang ketiga, ada tanda dari wasit. Yang keenam, bola hilang. Bola hilang kalau bola tidak dapat diambil regu lapangan atau bola jauh dari daerah penonton dan peluit wasit penentunya. Yang ketujuh, melempar. Lemparan dianggap sah bila bola dilemparkan dari sembarang tempat dan bolanya lepas dari tangan pelempar sehingga mengenai pelari kecuali kepalanya diberikan oleh pelari. 8. Pertukaran tempat bebas dan tidak bebas. Apabila regu pemukul kena lemparan, maka saat itu regu pemukul langsung menjadi regu lapangan. Dengan segera ia dapat melemparkan lawannya yang berusaha untuk menyelamatkan diri ke ruang tiang bebas serta pertolongan. Pertukaran bebas terjadi apabila regu lapangan memiliki 3 bola dengan dalam satu babak. Pemukul bebas tidak berhasil dan dibakar oleh regu lapangan. Pemukul keluar ruang bebas tidak untuk pemukul. Kayu pemukul bebas lepas. Pelari yang tidak menyentuh tiang bebas sudah masuk kembali ke ruang bebas. Bila seluruh peraturan sudah diketahui oleh para pemain, pelatih, wasit, dan para ofisial dari setiap regu, maka memungkinkan pertandingan kasti yang akan diadakan dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan suatu pertandingan tersebut, dengan sendirinya harus menunjukkan panitia pelaksanaan yang akan melaksanakan pertandingan dalam membuat rencana pertandingan. Baik, di sini teman-teman saya akan memberikan salah satu contoh